Kita hidup di atasnya. Kita mencintai kesuburannya. Kita tahu ia adalah rumah bagi peradaban kuno yang agung. Tetapi, tahukah Anda, ada rahasia yang jauh lebih tua tersembunyi di bawah lapisan tanah dan lava yang kita pijak? Rahasia tentang bagaimana Pulau Jawa ini diciptakan. Lupakan pelajaran geologi modern. Kita akan kembali ke zaman para raja, ke abad ke-14 Masehi, saat sebuah naskah kuno yang misterius ditulis di bawah naungan kerajaan Majapahit. Naskah itu bernama Kitab Tantu Panggelaran. Kitab ini menyimpan kebenaran yang akan membuat Anda merinding. Kebenaran yang menjelaskan mengapa Jawa adalah pulau paling vulkanik dan rawan gempa di dunia. Misteri pulau yang terombang-ambing. Menurut Kitab Tantu Panggelaran, Pulau Jawa pada awal mulanya bukanlah daratan yang stabil seperti yang kita kenal sekarang. Para dewa kuno, yang disebut Batara, menyaksikan bahwa Jawa adalah sebuah pulau yang mengambang di lautan luas, tidak stabil, dan terus-menerus berguncang hebat. Bayangkan, Anda tinggal di atas sebidang tanah yang terus bergerak, berputar, dan terombang-ambing tak tentu arah. Pulau itu tidak bisa menampung kehidupan manusia atau peradaban manapun. Itu adalah ancaman eksistensial bagi Jawa. Para dewa tahu, jika Pulau Jawa ingin menjadi pusat peradaban yang agung, jika ia ingin menjadi rumah bagi raja-raja besar di masa depan, pulau ini harus dipaku. Ia harus ditancapkan ke dasar bumi. Pertanyaannya, bagaimana cara para dewa memaku sebuah pulau raksasa? Dan bahan apa yang cukup kuat untuk menahan gejolak bumi Jawa yang liar? Jawabannya adalah sesuatu yang mengerikan dan melampaui logika. Mereka memutuskan untuk memindahkan sebuah gunung suci yang merupakan pusat alam semesta. Pada saat itu, di mata kosmologi Jawa kuno, hanya ada satu entitas yang memiliki kekuatan spiritual dan massa yang cukup untuk menahan pulau ini, Gunung Meru. Gunung Meru di India adalah pusat aksis mundi, tempat kediaman para dewa. Memindahkannya sama saja dengan memindahkan tiang penyangga jagat raya. Ini adalah misi yang paling ambisius, paling sulit, dan paling tragis yang pernah dilakukan para dewa. Ini adalah kisah penciptaan yang melibatkan penderitaan, pengorbanan, dan keputusan kosmik yang menentukan takdir seluruh Nusantara. Persiapan telah dimulai. Para dewa telah memutuskan untuk mencabut gunung suci mereka sendiri dan menanamnya di jantung lautan. Kisah penciptaan Jawa ini bukan berasal dari ramalan, melainkan dari sebuah catatan kuno. Kitab Tantu Panggelaran, yang disusun di penghujung zaman Majapahit, membuka lembarannya dengan gambaran Pulau Jawa yang kacau. Para dewa menyaksikan dari surga, tanah yang indah ini tidak dapat menahan diri. Jawa, yang dalam naskah sering disebut sebagai Jambu Dwipa, pulau yang kaya, terus-menerus bergoyang, bergetar, dan terombang-ambing di lautan luas. Jika peradaban ingin bersemi di sana, jika manusia dan tatanan spiritual ingin ditegakkan, pulau ini harus diikat, harus ditancapkan ke dasar bumi. Musyawarah agung dan solusi mustahil. Dewan kosmik pun berkumpul. Dipimpin oleh Batara Guru, Dewa Siwa, manifestasi tertinggi dari penguasa alam semesta, para dewa membahas satu masalah krusial, bagaimana cara memaku Pulau Jawa. Mereka menyadari bahwa paku biasa, atau gunung biasa, tidak akan cukup. Untuk menahan gejolak yang disebabkan oleh pergerakan bumi, tektonik, mereka membutuhkan sesuatu yang memiliki massa fisik yang tak terbayangkan dan bobot spiritual yang tak tertandingi. Hanya ada satu entitas yang memenuhi syarat, Gunung Meru. Dalam Kitab Tantu Panggelaran sendiri, disebutkan kebutuhan akan sebuah gunung yang berat, besar, dan sempurna untuk menyeimbangkan Jawa. Gunung Meru, atau Sumeru, adalah poros alam semesta, aksis mundi, yang menghubungkan bumi, langit, dan surga. Itu adalah rumah para dewa, pusat ketertiban kosmik. Maka, Batara Guru mengambil keputusan yang paling ekstrim dan radikal. Keputusan yang setara dengan menggeser tiang penyangga jagat raya, Gunung Meru harus dicabut dari dasarnya dan ditransfer ke Jawa. Keputusan ini sekaligus mendeklarasikan secara filosofis bahwa Jawa akan menjadi pusat spiritual baru di bumi. Jika Meru berada di sana, maka Merulah yang menjadi rujukan spiritual tertinggi bagi Nusantara. Misi ekspedisi dan transformasi dewa. Tugas memindahkan Meru yang raksasa dan suci ini diserahkan kepada dua dewa yang memiliki kekuatan terbesar,
yang harus bertransformasi menjadi wujud pembawa beban. Bhatara Wisnu mengambil wujud sebagai kura-kura raksasa, kurma, menyelam jauh ke dasar samudra untuk menjadi landasan yang menahan bobot Meru dari bawah. Bhatara Brahma mengambil wujud sebagai ular naga raksasa yang sangat panjang, melilit Meru untuk mencabut dan mengangkat gunung suci itu. Ini adalah perpaduan antara kekuatan fisik yang tak terbayangkan dan keajaiban spiritual. Proses pencabutan Gunung Meru dari dasarnya sendiri di Jambudwipa, India, digambarkan dengan detail yang dramatis dalam naskah. Bumi di India bergetar hebat. Langit menjadi gelap dan dipenuhi guncangan. Para yaksha dan raksasa, makhluk gaib penjaga Meru, berteriak marah karena tempat tinggal mereka dicabut secara paksa. Namun, kekuatan Bhatara Guru, Wisnu, dan Brahma tak tertandingi. Naskah mencatat bagaimana usaha pertama para dewa untuk mencabut Meru menemui kesulitan luar biasa, membutuhkan upaya kolektif dari seluruh pantheon, kelompok dewa, agar Meru bisa terangkat dari akarnya. Dengan jeritan kosmik yang memekakkan, Gunung Meru pun tercabut, meninggalkan kekosongan spiritual di tempat asalnya dan membawa kekacauan di tempat yang akan dituju. Tragedi dalam pelayaran dan kedatangan yang kacau. Misi belum selesai. Memindahkan gunung suci sebesar itu melintasi samudra adalah sebuah cobaan yang menakutkan. Saat Meru diangkut perlahan melintasi lautan, Kitab Tantu Panggelaran menceritakan detail perjalanan yang penuh gejolak. Pulau-pulau yang dilewati berguncang, gelombang samudra memecah dengan kekuatan destruktif, menolak kedatangan masa baru yang luar biasa berat ini. Namun, para dewa gigih. Tujuan mereka mutlak, menancapkan Meru di titik tengah Pulau Jawa. Akhirnya, rombongan raksasa itu tiba di perairan Jawa. Tapi ada masalah besar yang tak terduga. Para dewa mendapati bahwa, meskipun mereka berhasil memindahkan Meru, gunung itu terlalu besar dan terlalu berat. Mereka tidak bisa langsung menancapkannya seperti paku biasa. Pulau Jawa, yang diibaratkan sebagai tubuh yang rapuh, akan hancur lebur jika Meru ditancapkan secara paksa. Naskah mengisyaratkan bahwa Meru harus diposisikan dengan hati-hati. Dan saat para dewa mencoba menggeser gunung itu sedikit demi sedikit di atas permukaan Jawa untuk mencari titik yang tepat, terjadi tragedi pertama yang akan selamanya mengubah lanskap Jawa. Gunung Meru, dengan bobotnya yang kosmik, mulai menimbulkan gesekan dan kerusakan yang hebat. Pada titik inilah, narasi Kitab Tantu Panggelaran mulai mengaitkan mitologi dengan geografi nyata. Gesekan dan penyesuaian posisi Meru yang besar itu harus dibayar mahal oleh tanah Jawa. Misi telah berhasil. Gunung Meru, poros alam semesta, telah dicabut dari dasarnya oleh kekuatan Bhatara Wisnu dan Bhatara Brahma, dan diangkut melintasi lautan. Sekarang, gunung suci itu tiba di atas Pulau Jawa, pulau yang masih rapuh dan labil. Namun, disinilah tragedi sesungguhnya dimulai. Gunung Meru, dengan bobotnya yang kosmik, bukanlah objek yang bisa diletakkan dengan lembut. Ia adalah representasi fisik dari ketertiban, tetapi kehadirannya yang tiba-tiba justru membawa kekacauan. Kesalahan perhitungan para dewa. Para dewa telah merencanakan untuk menancapkan Meru di tengah-tengah Jawa agar kekuatan paku buminya merata. Namun, seperti yang diceritakan dalam Kitab Tantu Panggelaran, ketika mereka mencoba menempatkannya di bagian barat Pulau Jawa, terjadi hal yang sangat fatal. Pulau Jawa tidak stabil, bahkan semakin miring. Bobot Meru yang luar biasa besar justru menyebabkan ujung timur Pulau Jawa terangkat ke atas, atau jungkat-jungkit, membuat pulau itu kembali tidak seimbang dan berbahaya. Bhatara Guru dan para dewa terkejut. Rencana penyelamatan mereka justru akan menghancurkan Jawa. Mereka menyadari bahwa mereka harus menggeser Meru ke timur untuk menyeimbangkan pulau yang miring itu. Inilah momen ketika gunung suci itu berubah menjadi alat penghancur. Penderitaan sang bumi. Menggeser gunung seberat poros kosmik melintasi permukaan bumi Jawa bukanlah hal yang mudah. Proses penggeseran Meru yang besar dan kasar inilah yang membentuk sebagian besar lanskap Jawa. Bayangkan Meru sebagai pisau raksasa yang ditarik perlahan melintasi tanah yang lunak. Dalam Kitab Tantu Panggelaran, penderitaan bumi Jawa dijelaskan secara implisit melalui konsekuensi geografisnya. Tanah terkoyak, saat Meru diseret ke timur, puncaknya yang tajam mencabik-cabik dan mengoyak permukaan pulau. Gesekan yang dahsyat ini menciptakan ngarai, lembah,
dan patahan yang menjadi cikal bakal bencana geologis Jawa. Patahan berceceran, yang paling dramatis adalah saat Meru digeser, bagian-bagian dari puncak gunung itu, rompal, terpotong atau tercecer, di sepanjang jalur pergeseran. Potongan-potongan inilah yang kemudian menjadi gunung-gunung lain yang kita kenal sekarang, dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Gempa dan kekacauan, setiap kali gunung itu diangkat dan diletakkan kembali untuk digeser sedikit ke timur, Pulau Jawa bergetar hebat. Mitos ini secara sempurna menjelaskan mengapa Jawa adalah pulau gempa. Tercecer menjadi rangkaian pegunungan. Kitab Tantu Panggelaran secara eksplisit mencatat bagaimana potongan-potongan gunung suci itu tersebar, menciptakan rangkaian pegunungan Jawa. Potongan kemuncak Meru itu pada mulanya ditempatkan di sebelah barat dari Pulau Jawa. Namun yang terjadi adalah bahwa Pulau Jawa terjungkit dan sebelah timur pulau terangkat ke atas. Oleh karena itu, para dewa menggesernya ke arah timur Pulau Jawa. Sepanjang perjalanan untuk pemindahan itu beberapa kali rompal dan berceceran. Beberapa rompalannya menjadi 1. Gunung Katom, sekarang Lawu, 2. Wilis, 3. Kamput, sekarang Kelut, 4. Kawi, 5. Arjuna, 6. Kumukus, atau Welirang, dan bagian utamanya adalah 7. Semeru. Inilah yang membuat kisah ini mengerikan dan mempesona sekaligus. Gunung-gunung indah di Jawa Timur, yang kita anggap sebagai karunia alam, sebenarnya adalah serpihan traumatis dari Gunung Meru yang patah akibat diseret paksa oleh para dewa. Setelah Meru digeser dan serpihannya tercecer, barulah bagian utama Gunung Meru diletakkan secara permanen di titik paling timur Jawa. Gunung utama yang tersisa dari Meru yang agung itu kini kita kenal sebagai Gunung Semeru, atau Mahameru, gunung tertinggi dan paling suci di Pulau Jawa. Akhirnya, Kitab Tantu Panggelaran mencatat, barulah tanah Jawa tetap letaknya tidak bergoyang-goyang lagi. Jawa akhirnya stabil. Namun, stabilitas itu dibayar dengan trauma geografis dan spiritual. Trauma inilah yang terus diwariskan dalam mitos dan kepercayaan Jawa kuno, menjelaskan mengapa gunung-gunung di sana, terutama Semeru, dianggap sangat keramat sekaligus sangat berbahaya. Mereka adalah paku bumi yang sukses, tetapi mereka juga adalah bekas luka yang abadi. Keputusan sudah diambil. Gunung Meru, yang telah dicabut dari akarnya di India, kini diseret melintasi permukaan Pulau Jawa yang lunak dan labil. Penderitaan bumi Jawa selama pergeseran Meru telah menciptakan ngarai dan patahan, namun tujuannya harus tercapai, Jawa harus stabil. Meru dikorbankan, strategi paku bumi. Setelah percobaan penancapan di barat Jawa gagal, karena membuat pulau miring dan ujung timurnya terangkat, para dewa menyadari bahwa mereka tidak bisa menancapkan Meru dalam satu kesatuan utuh. Gunung Meru terlalu masif, terlalu berat. Solusinya, yang dijelaskan dalam Kitab Tantu Panggelaran, adalah melakukan operasi geologis kosmik. Mereka harus memotong dan menyebarkan potongan-potongan Meru di sepanjang pulau. Setiap potongan ini akan berfungsi sebagai paku bumi yang menahan Jawa agar tidak bergoyang dan seimbang. Bayangkan, Gunung Meru, yang semula adalah satu poros kosmik tunggal, kini harus dikorbankan, dipecah-pecah, demi menciptakan stabilitas bagi peradaban baru. Inti dari Kitab Tantu Panggelaran dalam babak ini adalah narasi pemotongan dan penanaman fragmen-fragmen suci ini. Ini adalah daftar geografis yang paling dramatis dalam mitologi Jawa. Sepanjang perjalanan untuk pemindahan itu, Meru beberapa kali rompal dan berceceran. Beberapa rompalannya menjadi 1. Gunung Katom, sekarang Lawu, 2. Wilis, 3. Kamput, sekarang Kelut, 4. Kawi, 5. Arjuna, 6. Kumukus, atau Welirang. Setiap nama gunung yang kita kenal sekarang, dari Gunung Lawu yang mistis hingga Kelut yang kerap murka, bukanlah formasi geologi biasa. Menurut mitologi kuno ini, mereka adalah serpihan suci dari gunung kosmik. Mereka adalah paku-paku bumi yang ditancapkan oleh para dewa dengan tujuan tunggal, menyeimbangkan Jawa. Pembentukan rangkaian pegunungan. Proses penyebaran ini mengubah topografi Jawa secara permanen, menciptakan rantai gunung dari barat ke timur. Para dewa bekerja keras, menanamkan setiap potongan Meru di lokasi strategis yang membutuhkan stabilisasi. Gunung Lawu, atau Katong salah satu paku awal yang terrompal di bagian tengah Jawa,
menjadi salah satu gunung paling suci dengan mitologi keratonnya sendiri. Gunung Kelut, atau Kamput dikenal karena letusannya yang dahsyat. Gunung ini menunjukkan sifat aslinya sebagai paku meru yang volatile, menggambarkan sisa energi kosmik yang masih bergejolak. Gunung Kawi dan Arjuna. Dua gunung ini menjadi kompleks penting di Jawa Timur, dianggap sebagai tempat tinggal spiritual yang menghubungkan bumi dengan langit, persis seperti fungsi meru yang asli. Meskipun gunung-gunung ini adalah serpihan, mereka masih membawa energi meru yang luar biasa. Itulah mengapa mereka secara tradisional dianggap sebagai tempat-tempat keramat, yang puncaknya adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur atau dewa. Mahameru, puncak yang bertahan. Setelah serpihan-serpihan ini ditanamkan di lokasi yang strategis untuk menahan massa pulau, bagian utama dan terbesar dari Gunung Meru yang tersisa diangkat dan diletakkan di titik paling timur Pulau Jawa. Puncak yang paling suci dan tersisa dari Gunung Meru yang agung itu kini kita kenal sebagai Gunung Semeru, yang sering disebut Mahameru, Meru Agung. Pemasangan Semeru di timur berhasil menyelesaikan pekerjaan para dewa. Posisi Semeru yang tertinggi di Jawa Timur memberikan titik tumpu akhir yang sempurna, membuat Pulau Jawa akhirnya menjadi stabil, tidak bergoyang-goyang lagi. Legitimasi raja dan pusat dunia baru. Secara spiritual, keberhasilan proyek Paku Bumi ini memiliki implikasi besar bagi peradaban Jawa kuno. Legitimasi raja. Para raja di Jawa, terutama di masa Majapahit, mengklaim bahwa mereka memerintah di atas tanah yang secara harfiah diciptakan dan distabilkan oleh para dewa. Ini memberi legitimasi ilahi kepada kerajaan mereka. Pusat dunia baru, Jawa tidak lagi hanya pulau di lautan. Dengan Meru, Semeru, di sana, Jawa telah menggantikan Jambudwipa, India, sebagai pusat spiritual baru di bumi. Hal ini menjadi landasan kuat bagi budaya Jawa untuk mengembangkan filsafatnya sendiri, yang tercatat dalam kitab-kitab lain seperti Sutasoma dan Negara Kertagama. Kitab Tantu Panggelaran, dengan kisah epik geologisnya, menunjukkan kepada kita bahwa gunung-gunung ini bukan sekadar pemandangan. Mereka adalah monumen suci yang tercipta dari penderitaan kosmik, paku bumi yang memastikan kelangsungan hidup peradaban di Nusantara. Pulau Jawa kini telah stabil. Proyek Paku Bumi para dewa berhasil. Namun, keberhasilan ini harus dibayar mahal. Kitab Tantu Panggelaran tidak hanya berisi catatan penciptaan, tetapi juga catatan trauma. Stabilitas yang dinikmati peradaban Jawa adalah hasil dari kekerasan kosmik dan potensi murka alam yang tersisa. Meru yang berontak, sisa energi kosmik. Sisi mengerikan dari legenda ini terletak pada penjelasan mitologis terhadap fenomena alam yang tak terhindarkan, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Para dewa berhasil menstabilkan Jawa dengan menanamkan serpihan Meru, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya memadamkan energi kosmik dari gunung suci tersebut. Meru, yang mulanya adalah pusat alam semesta, tidak ditakdirkan untuk diam dan mati. Ia adalah entitas yang hidup. Menurut tafsir mitologi yang mendalam, setiap kali gunung-gunung di Jawa, terutama Semeru, meletus atau bumi berguncang hebat, itu adalah manifestasi dari sisa-sisa Meru yang masih menyesuaikan diri atau bahkan berontak terhadap penempatan paksa. Gempa bumi, bukan hanya pergerakan lempeng, melainkan Meru, paku bumi, yang sesekali bergeser atau berjuang untuk kembali ke tempat asalnya, menyebabkan seluruh pulau bergoyang. Letusan gunung-gunung seperti Kelut, Merapi, atau Semeru adalah manifestasi dari amarah Meru yang terpecah, mengeluarkan sisa energinya yang destruktif. Dengan kata lain, Tantu Panggelaran mengajarkan bahwa bencana alam di Jawa bukanlah insiden acak, melainkan konsekuensi langsung dari keputusan kosmik para dewa untuk mencabut dan menancapkan Meru. Stabilitas dan bencana adalah dua sisi dari koin yang sama. Spekulasi mengerikan, tumbal penyeimbang. Bagian paling gelap dan sering dibicarakan secara bisik-bisik dari mitologi ini adalah spekulasi tentang tumbal atau pengorbanan. Dalam banyak tradisi kuno yang melibatkan penancapan benda suci, seperti penancapan gunung, stabilitas tidak bisa dijamin hanya dengan kekuatan fisik. Harus ada pengorbanan spiritual untuk menenangkan roh-roh bumi dan menyeimbangkan energi Meru yang agresif. Meskipun kitab Tantu Panggelaran tidak secara eksplisit menyebutkan tumbal manusia, tafsir kejawen dan legenda rakyat sering mengaitkan keramatnya gunung-gunung paku bumi dengan pengorbanan diri.
Konon ada sosok-sosok spiritual agung yang secara sukarela mengorbankan diri mereka di lokasi paku-paku bumi, gunung, untuk menjadi penjaga spiritual abadi gunung tersebut. Ritual penenangan, lahirnya ritual-ritual Jawa kuno yang sangat kompleks, yang melibatkan persembahan di gunung atau laut selatan, diyakini sebagai upaya untuk menenangkan meru yang berontak dan memastikan bahwa paku bumi tetap bekerja. Dalam pandangan ini, masyarakat Jawa tidak hanya hidup di atas tanah yang stabil, tetapi juga di atas tanah yang berhutang, di mana stabilitasnya harus terus dibayar melalui ketaatan spiritual dan ritual. Inilah mengapa gunung-gunung tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat suci, sekaligus sangat berbahaya, dan dilarang untuk diperlakukan sembarangan. Dengan menempatkan Semeru sebagai paku bumi, para dewa telah memastikan kelangsungan hidup Jawa, tetapi mereka juga mewariskan sebuah kontrak abadi dengan alam yang menuntut penghormatan dan pengorbanan terus-menerus. Kisah pemindahan Gunung Meru yang dicatat dalam kitab Tantu Panggelaran akhirnya tuntas. Para dewa telah menyelesaikan proyek kosmik mereka. Pulau Jawa kini mantap, disangga oleh paku bumi suci, Gunung Semeru dan serpihan-serpihan Meru lainnya yang membentuk rangkaian gunung di Jawa. Namun, nilai kitab Tantu Panggelaran jauh melampaui mitos geologis. Kitab ini adalah fondasi spiritual yang membentuk pandangan hidup, politik, dan agama masyarakat Jawa kuno. Bagi kerajaan besar seperti Majapahit, narasi penciptaan ini adalah alat politik yang paling ampuh. Raja dan seluruh dinasti kerajaan mengklaim diri mereka sebagai keturunan spiritual dari para dewa yang telah mengorbankan Meru demi stabilitas Jawa. Pusat kosmik baru, dengan Semeru, Mahameru, yang diletakkan di Jawa, Kerajaan Majapahit secara implisit mengklaim bahwa mereka memerintah di atas pusat spiritual dan kosmik yang baru. Jawa bukanlah daerah pinggiran, melainkan jantung dunia, sebuah tempat yang secara fisik dibentuk oleh dewa-dewa. Kewajiban raja. Raja memiliki kewajiban ganda, bukan hanya memerintah manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan Meru agar tidak kembali berontak. Ini menjelaskan mengapa raja-raja Jawa sering melakukan ritual dan membangun candi yang berorientasi ke gunung, sebagai upaya untuk menenangkan energi Meru. Meskipun kitab Tantu Panggelaran ditulis pada masa Hindu-Buddha, nilai-nilai di dalamnya bertahan bahkan setelah Islam menjadi agama mayoritas. Legenda tentang Semeru sebagai paku bumi tidak hilang. Justru, mitos ini diserap dan diadaptasi ke dalam tradisi kejawen dan kepercayaan rakyat. Gunung Semeru tetap dihormati sebagai tempat paling suci. Kisah pemindahan Meru menjadi simbol bagaimana peradaban Jawa selalu berada di tengah-tengah ketegangan, antara ketenangan yang diinginkan dan kekacauan yang mengintai. Kitab ini mengajarkan bahwa stabilitas adalah hasil dari usaha dan pengorbanan yang ekstrim. Gunung-gunung yang indah dan subur di Jawa adalah bekas luka abadi dari proses penciptaan. Bencana alam adalah pengingat bahwa paku bumi yang menahan kita tetap hidup dan menuntut penghormatan. Jadi, apa pesan terakhir dari kitab Tantu Panggelaran yang begitu mengerikan? Pesan itu bukanlah kutukan, melainkan kebenaran keras. Peradaban Jawa dibangun di atas fondasi yang rapuh dan vulkanik, yang hanya bisa stabil karena pengorbanan kosmik. Jika masyarakat Jawa melupakan asal-usul ini, jika mereka berhenti menghormati roh-roh alam yang menjaga Meru, maka Jawa berisiko kembali bergetar dan terombang-ambing, seperti di awal penciptaan. Kitab ini adalah panggilan abadi kepada setiap penghuni Jawa, hormati tanah yang Anda pijak, karena ia adalah tubuh yang dicabik-cabik demi Anda. Kisah kitab Tantu Panggelaran menunjukkan betapa dalamnya akar mitologi dalam membentuk sejarah kita. Apakah menurut Anda, legenda pemindahan Meru ini benar-benar didasarkan pada pengamatan geologi kuno terhadap aktivitas tektonik Jawa? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda suka mengungkap rahasia kitab-kitab kuno, like video ini dan subscribe untuk kisah-kisah terlarang lainnya dari Nusantara.